Kabar semuanya, motoran berempat sambil konvoy. Pastinya tetap sehat dan tetap asoy. Nah, di video kali ini saya mau sharing penerus dari IM yang pernah saya review. Dan saya rasa IM kali ini benar-benar berbeda dari pendahulunya. Di kisaran harga 70-90 ribuan yang cukup kesoy. Memang seperti apa sih si QKZ Akana Max ini sampai ditambah kata Max di belakangnya? Oke, kita unboxing dulu yuk. Jadi kemasan QKZ Akana Max ini udah mengikuti kemasan QKZ VK4 atau KZ dan sejenisnya yang menggunakan kemasan karton dibandingkan kemasan sebelumnya yang bisa sekalian jadi hardcase. QKZ Akana Max ini juga sudah di-burn-in dulu selama 5 hari nonstop plus sekitar 3 minggu pemakaian harian. Jadi ya udah lebih dari sekitar 100 jam waktu operasional. Suaranya memang nggak banyak berubah dari unboxing, dan saya juga nggak menemukan masalah yang berarti selama pemakaian. Oke, lanjut ke bedah fisik ya. QKZ Akana Max ini juga menggunakan model over-ear IM dengan material plastik PC. Kalau diperhatikan ada semacam cekungan di permukaan earpiece yang menghadap luar, dengan huruf X tercetak di tengahnya. Bentuk cekungan ini mirip dengan bentuk cekungan TRN MT1. Sama persis nih housingnya? Sepertinya enggak ya. Perbedaan ada di bagian nozzle yang lebih panjang dan sudut nozzle-nya. Indikator kiri dan kanan juga tercetak kecil pada bagian samping housing earpiece-nya. Bagian nozzle-nya ini terbuat dari semacam metal. Nozzle-nya juga terbilang lebih panjang dari AK6X atau AK6 biasa. Lidah nozzle-nya juga cukup tebal. Lingkar dalam nozzle sekitar 4,5 mm dengan earwax guard filter yang terbuat dari semacam saringan metal. QKZ Akana Max sudah menggunakan model kabel yang bisa dilepas pasang dengan kepala konektor 2 pin atau kepala pin tipe C-nya KZ. Indikator kiri dan kanan terukir samar pada kepala pinnya. Sepertinya ukuran pinnya 0,75 mm karena bisa masuk ke slot pin punya KZ EDX Pro. Tipe kabelnya OFC dengan tampilan yang sama dengan kabel stok A1 dari TRN. Masih cukup mudah terlilit, tapi suara mikrofonik bisa teredam dengan baik. Housing mic-nya terbuat dari plastik dengan satu tombol multifungsi untuk menerima dan menolak panggilan. Juga play, pause, dan extract untuk musik. Untuk kualitas panggilan dari mic-nya, saya coba tes melakukan panggilan, di mana suaranya tergolong cukup jernih, baik melalui panggilan seluler maupun melalui panggilan WA. Tapi panggilan melalui WA terdengar sedikit lebih jernih. Ini adalah sampel rekaman suara saya menggunakan mic Akana Max tanpa diedit. Voice split-nya agak gede ya, dengan material yang sepertinya terbuat dari metal. Dan untuk jack konektornya menggunakan jenis gold plate TRRS 3,5 mm dengan housing yang sepertinya terbuat dari metal, dengan model lurus. QKZ Akana Max ini menggunakan model over-ear IM dan dipersenjatai 10 mm dual magnetic single driver dengan material diafragma, silikon kristal komposit biocellulose dengan rentang frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz. Impedance 22 ohm dengan sensitivitas 106 dB. Ada dua warna ear tips yang disediakan pada paket penjualan Akana Max, yaitu ear tips hitam dan ear tips putih. Emang ada efeknya? Ya, nanti kita akan bahas ya. Akana Max ini saya tes menggunakan laptop dan smartphone sehari-hari di volume kecil hingga moderat, dan terkadang menggunakan DAC ala kadarnya. Jadi yuk kita bedah suaranya dengan bantuan diagram persepsi saya. Bass Akana Max ini besar ya, dan bisa terasa memenuhi kepala, plus cukup jeduk atau nendang, seperti pada musik Different World-nya Alan Walker atau Hymn for the Weekend-nya Coldplay. Tapi bass Akana Max juga terasa kurang bersih saat mengikuti gebukan double pedal yang intens dan cepat seperti pada Kirisu Tegomena Trivium atau Symphony of the Night-nya Dragon Force. Sebetulnya mungkin bisa mengikuti ya, tapi seperti terlapisi sesuatu, jadi tekstur gebukannya kurang terasa. Suara gitar bass juga bisa terasa cukup dominan dan jadi terasa melapisi frekuensi yang lain. Bisa disimpulkan bass Akana Max punya karakter berbeda dari AK6 dan AK6X, di mana bass AK6 dan AK6X terasa lebih di-enhance pada lower end atau sub bass-nya. Sedangkan AK6 Max lebih terasa di-enhance pada mid bass sampai lower mid-nya. Jadi bass AK6 Max terdengar besar dengan gebukan yang kuat dan nendang atau punchy. Tapi bisa juga terasa keruh dan bocor sampai ke area mid, boomy dengan kesan tebal dan gemuk. Tapi tidak berat di ujung, jadi bisa dibilang kurang dalam atau roll off pada sub bass-nya. Untuk mid-nya, suara vokalis pria secara keseluruhan terdengar cukup dekat atau intimate, dengan kesan hangat yang kuat. Suara Michael Bublé pada lagu When I Fall in Love terasa sangat hangat sampai terasa ada kesan terbekap atau muffled. Pada vokal pria yang lebih kering seperti vokalis One Ok Rock, jadi terasa lebih lembut dan hangat. Suara wanita terasa mundur dan terlapisi selimut tebal, seperti pada A World to Believe In-nya Celine Dion. Suara Celine ini terasa kurang bening dan kurang lantang, seperti ada lapisan yang menghalangi.
AK6X atau AK6 terasa lebih bening daripada AK6X. Ya kalau saya simpulkan sih, mid AK6X ini jelas kebanjiran bass atau over mid low. Kesan selimut tebalnya cukup jelas, instrumen musik pun jadi terasa kurang transparan atau kurang tekstur. Simpelnya, coba suruh teman atau saudara bernyanyi keras di dalam selimut. Ya kurang lebih seperti itulah kesannya. Positifnya, nggak ada sibilance yang menyayat, nggak ada puncak suara yang menusuk atau kasar. Pokoknya smooth sampai tekstur suaranya kurang terasa. Pokoknya aman lah. Seperti beberapa earphone full bass yang pernah saya review, Hike AK6X ini terasa mundur dan malu-malu. Suara violin pada klasik orkestra, seperti pada Canon NG in D mayor, terdengar kurang renyah, dan ada kesan basah dan kurang bertekstur, terutama pada not tingginya. Suara auto harp yang mengiringi juga cenderung tenggelam. Suara cymbal crash dan hi-hats pada musik metal bisa terdengar samar. Suara dentingan gitar seperti pada Snow Dance-nya Depa Pepe itu juga terdengar kurang renyah. Jadi ya bisa dibilang treble pada AK6X ini terasa malu-malu menampakkan dirinya. Kilau atau sparkle sebenarnya ada. Coba bayangkan melihat bintang pada waktu malam di kota besar. Bintangnya terlihat kecil, sedikit, tapi berkilau kan? Treble-nya juga kurang detail dan kurang extend. AK6 dan AK6X terasa lebih cerah dibandingkan AK6X. Tapi di sisi positifnya, nggak akan ada treble yang pedas, menusuk, atau agresif, sekalipun di volume tinggi. AK6X punya karakter suara yang berbeda dari pendahulunya. Sound signature-nya lebih ke warm dengan bass yang kuat. Dan ada kesan dark atau agak suram yang lebih terasa dibandingkan AK6 biasa dan AK6X. Bayangkan melihat band yang bermain di ruang studio yang agak pengap, disinari cahaya remang berwarna kuning. AK6 terasa sedikit lebih cerah, sedangkan AK6X mempunyai kesan yang lebih cerah dan lapang dibandingkan AK6X. Soundstage-nya terasa relatif lebih sempit kalau dibandingkan AK6X, hampir sama atau sedikit lebih lebar kalau dibandingkan AK6 biasa. Layering dan separasinya tergolong cukup aja kalau memainkan musik santai di volume moderate ke bawah. Imaging-nya terasa kurang akurat, channeling-nya seimbang tapi masih terasa terpusat di tengah dan bermain di dalam kepala. Untuk mendengarkan live performance seperti Mirrored Live in Carthage, posisi kita seperti berada cukup jauh dari panggung, tapi suara vokal cukup besar dan menggema, diikuti woofer bass yang keras dan besar. Instrumen lain seperti cymbal terasa bermain di belakang. Untuk volume responnya, QKZ AK6X ini cukup mudah di drive, daya angkat yang dibutuhkan mungkin hampir sama dengan EDX atau EDX Pro. Pada volume kecil, sebetulnya AK6X sudah bisa bernyanyi dengan baik, hanya saja pada frekuensi high atau treble-nya jadi kurang terdengar dan lebih didominasi bass atau vokal. Pada volume moderat, AK6X juga cukup optimal sama seperti IM-IM lainnya. Pada volume tinggi, tidak ditemukan adanya vokal yang menusuk atau sibilance yang menyayat. Treble yang pedas dan kasar pun tidak ditemukan. Mungkin ini bisa disebut keunggulan IM dengan bass yang besar dan sound signature warm, di mana treble yang kecil jadi terdengar lebih pas dan justru teratur bersanding dengan vokalnya di volume yang tinggi, walaupun bass tetap makin tebal menyelimuti. Secara umum nggak ada masalah ya untuk penggunaan AK6X selama beberapa minggu ini. Fittingnya cukup kedap, cukup nyaman dipakai lama, tapi seperti kebanyakan IM over-ear lain, kalau terlalu lama dipakai bisa membuat nyeri pangkal daun telinga. Sensitivitas earphone-nya cukup bagus, dan saya juga nggak menemukan noise yang mengganggu di HP saya. Lalu gimana dengan dua jenis ear tips yang diklaim bisa memberikan suara yang berbeda? Pada marketing ads-nya, yang hitam adalah untuk bass dan yang putih untuk balance. Ya jujur aja ya, saya hampir nggak menemukan perbedaan yang signifikan. Seenggaknya, nggak senyata tuning nozzle balance dan bass kepunyaan KZ ED9, yang bedanya memang terasa. Jadi, mungkin hanya gimmick aja ya. Ya paling nggak anggap aja lah dapat ear tip cadangan yang lebih banyak. Ini kan juga nilai positif ya. Untuk tes game, saya masih menggunakan PUBG M dengan setting default di HP lama saya. Untuk suara langkah kaki, sebenarnya cukup jelas dan tegas. Suara derapnya seperti memakai sepatu dengan sol tebal, hanya saja terasa kurang kering dan renyah. Suara tembakan juga tidak terdengar nyaring, misalkan suara M249 atau M416 yang terdengar mendem. Bayangkan, menyalakan petasan di dalam ember yang ditutup. 3D sound atau surround juga terasa punya lingkup yang kecil, pengap, dan tertutup. Kiri kanan tetap terdengar, hanya kurang jauh. Depan belakangnya terasa agak samar, suara derapnya bisa terasa agak keruh dan kurang jelas saat banyak orang bergerak bersamaan dalam jarak dekat. Sebetulnya AK6X ini berpotensi ya digunakan untuk pemain yang hobi terjun langsung ke dalam baku tembak yang intens, karena suara tembakan tidak cukup keras untuk menutupi suara langkah. Sayangnya, surround-nya terdengar kurang maksimal. Jadi, bisa dibuat untuk game PUBG M? Ya, masih bisa ya. Untuk player yang nggak terlalu menuntut, atau sifatnya kasual aja. Dan lebih untuk mendengarkan musik yang ajeb-ajeb.
Jadi gimana nih AK6 Max dibandingkan AK6 dan AK6X? AK6 biasa ini punya bass yang besar dan terkesan menggelembung, tapi dengan kesan yang cukup cerah dan jernih. Sedangkan AK6X versi yang lebih balance dengan soundstage yang lebih lebar dan lapang. AK6 Max sendiri versi yang lebih gelap dengan bass yang besar dan menggebrak. Secara pribadi, sepertinya AK6 Max ini kurang cocok untuk kuping saya ya, yang akhir-akhir ini lebih cari detail dengan vokal yang cukup bening, jelas, dan bass yang pas aja. Sepertinya di antara tiga itu, saya lebih pilih AK6X. Sayang aja kabelnya permanen. Kalau dibandingkan dengan IDX Pro, ST1, MT1, dan EDX, gimana bang? Ya dari karakter suaranya aja udah beda ya. 4IM itu lebih mirip dengan karakter AK6X yang bisa dibilang all-rounder. Sedangkan AK6 Max ini lebih spesifik ke segmen pasar khusus dengan bass yang besar dan kesan dark yang cukup terasa. AK6 Max sepertinya cocok buat teman saya, karena QKZ AK6 Max bisa dibilang versi upgrade dari QKZ DM9 yang pernah saya review, karena punya karakter suara yang sama. Jadi yang pernah pakai DM9 dan cari penggantinya yang suaranya mirip, QKZ AK6 Max ini bisa dicoba. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum membeli QKZ AK6 Max, diantaranya model over-ear IM dengan kabel detachable di bawah Rp100.000. Fittingnya juga cukup kedap dan nyaman. Cocok untuk musik seperti EDM, hip-hop, reggae, dan sejenisnya. AK6 Max juga cukup mudah di drive atau cukup sensitif. Cadangan ear tips-nya ada banyak, total 6 pasang ukuran S, M, dan L. Bisa cocok buat bass akut dan aman dari treble yang pedas di volume tinggi, sehingga cocok dipakai kegiatan outdoor. Minusnya ya mungkin QKZ AK6 Max ini kurang cocok ya buat orang yang cari vokal dan treble yang bening dan bersih. Lalu beberapa genre musik juga kurang cocok, seperti genre klasik orkestra, cinematic orkestra, power metal, atau sejenisnya, jazz, dan juga untuk beberapa genre pop. Kurang maksimal untuk game sejenis PUBG M, dan seperti kebanyakan IM over-ear, earhook-nya bisa membuat nyeri pada pemakaian lama. Dan dengan semua penilaian itu, QKZ AK6 Max layak mendapatkan nilai 7,45 versi Carry Asoy. Terima kasih sudah menyaksikan. Orang yang murah hati nggak akan pernah berkekurangan. Subscribe nggak akan membuat sobat menjadi cekak, karena subscribe itu gratis. Klik like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini tetap berjalan, sehingga sobat bisa menyaksikan review-review barang Kesoy selanjutnya. Salam Kesoy. Mungkin kita kere, tapi kita harus tetap asoy.